Oke Kak, sebelum memulai konten hari ini, saya tampilkan dulu video packing set metal jig yang berisi 4 piece ya. 30 gramnya 1, 40 gramnya 1, 60 gramnya 2. Yang 60 gram 1 silver, 1 red hat. Baru tayang 1 jam langsung laris manis. Laku semua. Dibeli oleh Bang Tony dari Jakarta, Bang Aji dari Banyuglugur, Bang Jack dari Jember, Bang Robi dari Jakarta, Bang Denny dari Mataram, dan Bang Risa dari Kota Malang. Ini rasanya udah nyampe semua ini. Saya yang terlambat menampilkan video packingnya. Oke abang-abang sekalian, silakan merasakan kegalakan metal jig ini. Saya biasa padukan dengan treble hook ukuran 1/0 dan asis hook ukuran 2/0. Yang saya suka dari metal jig ini adalah resinnya sangat halus sekali. Matanya nggak pernah copot selama saya pakai. Oke abang-abang sekalian, saya izin tampilkan ya, saya sensor resinnya. Pagi-pagi matahari terbit langsung saya packing, jam 8 masuk ke pengiriman. Makasih banyak abang-abang sekalian. Salam full box untuk next tripnya. Oke, sekarang kita mulai konten hari ini. Ngode dulu ben aku bisa smile. Oke, di depan saya ada reel saya sendiri, band Spinfisher 6 yang sudah sering saya perkenalkan di konten-konten terdahulu. Oke, reel ini mau saya jual ya, karena saya barusan beli sertet. Tangan saya cuma 2, cukup ada sertet dan stradik. Maka dari itu setelah 1 minggu saya mengalami pergolakan jiwa. Ngapain ya ada 2.500, ada 3.000. Ya sudahlah, yang 2.500 dijual saja. Jadi saya tiap kali ngetrip cukup bawa 2 reel saja. Sertet 4.000 dan stradik 3.000. Oke, sekarang kita ulas sejarahnya. Pen Fishing Tackle, brand asal Amerika sejak tahun 1932. Pendirinya namanya Pak Otto, orang Jerman yang minggat ke Amerika. Ya mungkin waktu itu perang dunia ya. Nah, berjalannya waktu akhirnya Pak Otto ini mulai menciptakan prototipe reel yang dari waktu ke waktu disempurnakan. Ternyata prototipe itu adalah pen Spinfisher. Padahal sekarang yang jadi high-endnya pen adalah pen Torque. Sama halnya kayak Shimano ya. Zaman dulu itu adanya Twin Power. Lalu mulai dirilis high-endnya yaitu Vanquish dan Stella. Jadi prototipe asalnya yang terbaik itu adalah Twin Power. Nah, di pen pun demikian. Ini kalau kita lihat sejarahnya ya. Yang duluan itu Spinfisher 700. Modelnya kayak gini. Ini kalau kita lihat zaman sekarang macam Vespa ini. Nah, berjalannya waktu prototipe ini disempurnakan terus, keluarlah seri macam-macam. Hingga akhirnya kembali ke namanya sendiri, Spinfisher di model Spinfisher seri 5. Yang modelnya sangat bapak-bapak banget ini. Tapi karena Spinfisher 5 inilah akhirnya saya membeli Spinfisher 6. Karena sudah terlihat kece, berjiwa muda. Jadi itu ya alasannya saya membeli Spinfisher 6. Kawan saya punya Spinfisher 5. Dia bilang, Kaf, ini reel dengan sistem seal terbaik. Jadi waktu zaman Spinfisher 5 itu ya, mereka berjaya dengan semboyannya watertight design. Dan akhirnya di pen Spinfisher 6 ini menjadi IPX 5. Selain keistimewaan sealnya, bodinya full metal, sangat badak dan tahan geradak. Oke, dari tadi ngoceh sejarah pen, saya mau minum kopi dulu ya. Oke, kita cermati Spinfisher ini. Oke, seperti yang sering saya ceritakan ya, ini adalah salah satu reel yang pernah saya buka dan saya oprek. Sudah tidak ada bushingnya, diganti bearing semua. Bearingnya bearing Apex 9. Total belanja 5 bearing ini 275.000. Jadi ini kondisinya sudah di upgrade maksimal. Nah, kita baca spesifikasinya ya. Ini aneka ragam bahasa. Kita baca yang Inggris saja. Gear rasionya 6.2:1. Cocok untuk casting dan berat reel ini 303 gram.
Lalu sudah didukung oleh IPX5, inilah alasan saya membelinya. Bearing asalnya 5+1, kemudian saya copot 5 busingnya, saya gantikan Apex 9, jadi bearingnya 10+1, didukung oleh full metal body, sangat badak menahan beban. Oke, pen spin Fisher 6 ini made in China ya. Dan di samping kotak pen spin Fisher ini ada kotak Gomexus, karena saya juga melakukan upgrade knob handle. Namun di pen spin Fisher 6 ini tidak bisa kita ganti bolanya saja, kita juga harus ganti tuasnya, karena knob handle di pen spin Fisher 6 ini tertanam, jadi tibarnya harus dirusak. Saya nggak sampai hati merusak tibarnya, makanya sekalian saya beli Gomexus 1 set seharga 380 ribuan. Itu tadi semua saya tampilkan resi pembeliannya ya. Jadi total belanjaan untuk mengupgrade rail ini saya keluar 655 ribu. Oke, ini handle orinya pen spin Fisher 6 masih saya simpan. Saya dulu kecil ya, kecil itu terkecoh. Saya beli knob bolanya Gomexus saja, ternyata kok nggak bisa dibuka. Saya lihat-lihat di YouTube, ternyata memang harus ganti 1 set. Nah, ini kitab-kitab yang nggak pernah saya baca sejak saya beli, hingga bumi kiamat pun nggak saya baca. Oke, kurang lebih ini ya isi kotaknya. Ada kitab-kitab doang sama unit railnya. Kalau ini dulu saya pernah beli joran pen Chaos ya, joran yang pernah kena petir. Tapi ketika saya beli pen Chaos ini patah di tengah laut blanknya, karena setting backbone-nya tidak benar dari pabrikannya, dan saat itu saya belum memahami prinsip backbone. Ketika strike, patah jadi 3. Maka sekarang cuma saya pakai butt joint-nya, saya ganti dengan blank lain. Nah, ini ada cadangan spacer ya, bawaan spin Fisher 6. Kalau ini bawaan joran, saya singkirkan ya yang bukan reel. Dan ini plastik pembungkus reelnya saya kembalikan. 2 name tag ini saya singkirkan ya, karena itu bukan bawaan reel. Jadi si kotaknya ini doang, selain unit ada 2 kitab dan cadangan spacer. Oke, saya singkirkan dulu ya kotaknya. Saya juga akan keluarkan handle Gomexus ini dan saya singkirkan kotaknya, karena nanti akan kita quality control kondisi fisiknya. Nah, ini ya saya tata dulu, 2 handle 1 unit. Oke, sekarang kita quality control kemulusan pen milik saya ini. Dibandingkan Stradic saya, pen ini lebih banyak dennya. Nah, ini ada den ya, bisa di zoom. Namun secara performa pen saya ini masih gahar. Terakhir kan saya bawa ke Bapak Cokro, karena dulu sama mekanik saya diisi dengan kris-kris mahal waktu upgrade Apex 9 yang setiap tetesnya bernilai puluhan ribu. Pak Cokro mengetahui hal tersebut dan dia menyayangkan kalau harus di service maintenance karena kondisinya masih bagus. Oke, yang saya lingkari tadi itu ya, ada den halusnya. Nah, dari dulu saya perkenalkan reel ini dengan kondisi pakai Gomexus. Sedangkan kalau dipakaikan handle orinya yang warna hitam ini, penampakannya akan jadi seperti ini. Saya pribadi lebih senang Gomexus sih. Kenapa ya? Selain aluminium knobar ya, di genggaman lebih nyaman daripada tibar. Nah, kalau pakai handle orinya itu kondisinya penampakannya kayak gini loh. Nanti kalau sudah terpasang keduanya saya sejajarkan ya, supaya teman-teman bisa menilai sendiri lebih cakep yang mana. Karena pangkal dratnya itu ornamennya emas ya, lebih cocok Gomexus sih menurut saya, karena yang tadi kan handlenya warna hitam. Nah, sekarang kita quality control Gomexusnya, dan di sini ya ada den-den halus ya, bekas cakaran saya. Nah, knob ini lebih mantap di genggaman, siapa lagi kalau jigging. Itu ya di area yang saya lingkari, kalau diputar menemukan titik-titik den. Nah, istimewanya Gomexus ini kalau diputar sangat loncer, nggak berhenti-berhenti. Saya kalau lagi main dasaran nunggu ikan strike itu ya, ngelamun ya, inilah hiburan saya putar-putar terus. Reel ini sudah cukup lama ya menemani perburuan saya. Yang disayangkan dari spin Fisher ini tidak ada reel stand yang bisa masuk ke dratnya hingga hari ini. Makanya dari beli sampai sekarang ya nggak pernah saya pasang reel stand. Nah, terus baik handle orinya maupun handle Gomexus ini tidak menganut one piece ya, jadi ini ada engsel.
Maka di siku engsel tersebut selalu terjadi den titik 4, namun asnya belum ada korosi sama sekali keduanya. Nah, den di handle emas ini sangat tersamar ya akibat pantulan cahaya, tapi saya lingkari semua. Demikian nanti di unitnya itu karena warnanya hitam doff tersamar juga. Lebih jelasnya saya lingkari dan silakan di zoom sendiri. Oke, kurang lebih ini ya bagian handle-nya. Jadi belum one piece semua, baik yang ori dan Comexusnya. Dan kondisinya ada den halus. Sekarang kita pasang. Nah, kalau dipasang di unitnya, saya rasa ini lebih serasi senada ya warnanya daripada yang ori. Oke, bentar lagi akan saya jajarin dengan handle orinya. Nah, lebih cakep mana? Kalau saya sih ya Comexus ya. Kalau nggak cakep saya nggak rela bayar 380.000 untuk punya handle ini. Jadi jika teman-teman ada yang setipe dengan saya nggak suka pakai T-bar, saya sudah sediakan aluminium round knobnya. Di genggaman sangat nyaman dan kalau diputar masih sangat loncer. Oke, saya lepas dulu ya, kita mau quality control unitnya. Oke, di sisi atas ini nggak ada tulisan made in-an, hanya ada logo pen. Tapi unit ini di kotaknya tadi made in China ya. Nah, di kaki railnya ini ya ada den halus lah ya. Udah bertahun-tahun dipakai. Tapi karena kondisinya hitam doff makanya sangat tersamar. Itulah keuntungan punya rail warna hitam, warna silver, yang gelap-gelap gitu ya. Kalau warna biru, warna merah gitu dennya kelihatan semua. Kalau gelap-gelap gini tersamar. Oke, rel ini sudah menemani perburuan saya hampir 5 tahun ya. Demi menyukseskan program pemerintah keluarga berencana 2 anak cukup. Dari dulu saya memang punya prinsip 2 rel saja sudah cukup. 1 buat jigging, 1 buat dasaran. Oke, sekarang di bodinya kita cermati lebih dalam ya. Setiap kali ada den saya lingkari, bisa di zoom sendiri. Karena saya akan terus terang apa adanya. Setiap kali jual rel selalu saya kupas tuntas ya kondisi dennya. Sekalipun ini rel saya juga nggak akan saya tutupi. Karena lebih baik saya cerita apa adanya supaya yang beli tahu kondisinya. Daripada saya disumpahi orang lalu saya boncos. Selagi masih muda, pupuklah kejujuran agar menuai kepercayaan. Kalau sudah dipercaya banyak orang itu enak. Pintu rezeki terbuka kanan kiri. Namun kalau memupuk intrik dan sebagainya, tertutup sudah pintu rezeki. Siapa yang mau ajak kerjasama? Siapa yang mau kasih pekerjaan? Itu prinsip kaf. Oke, di sini nih dennya paling banyak ya, saya lingkari semua. Karena ya dari dulu nggak pernah dipasang rail stand itu apa. Jadi kalau saya ngejik treble hooknya kegoser-goser ketika coran digantungkan. Itulah kenapa akhirnya di Stradix saya memutuskan pakai rail stand. Supaya kondisi bokongnya rail ini jadi mulus, tidak burik dan terluka. Nah ini ya bisa dicermati sama-sama. Yang ini agak parah ini. Untungnya full metal body, jadi bodinya sangat tebal. Karena rail ini dari dulu sampai sekarang ya nggak saya kasih pouch itu apa ya. Jadi kalau saya masukkan ke toolbox gitu ya tergoser-goser dengan kotak-kotak lainnya. Oke, sekalipun kondisi fisik bokongnya ini bejat gini ya, namun kondisi mesinnya masih sangat prima. Jika ada di antara teman-teman yang punya prinsip saya mengkompromikan den seperti ini, yang penting performanya masih jos, inilah jawabannya. Kondisi gear masih prima, tidak ada aus, full metal body dan sudah di-upgrade maksimal. Oke, sedikit membahas apa itu bearing Apex 9. Jika kita googling, istilah ABEK ini adalah membahas kecepatan bearing ya. Semakin tinggi ABEK-nya, semakin tinggi kecepatannya. Nah, populer di telinga kita istilah bearing keramik. Biasanya ditaruh di ABEK 7 yang seal-nya warna oranye. Namun atas saran rekomendasi dari mekanik saya, kalau urusan mesin kasih saja ABEK 9. Kenapa? Karena gotringnya terbuat dari stainless steel. Kalau buat beban-beban stainless steel aja Kof, jangan keramik. Karena bagaimanapun juga stainless steel itu lebih kuat dari keramik dalam hal diberi beban. Secara usia bagaimanapun juga keramik akan lebih cepat kalah daripada stainless steel.
Walau stainless steel lebih berat daripada keramik, durability-nya lebih gahar stainless, dan secara tingkat kecepatan sudah ABEX 9. Jadi itu ya sekedar pengetahuan tentang ABEX, yaitu standar kecepatan yang ditetapkan pada sebuah bearing. Seperti yang pernah saya bahas, fungsinya bearing menggantikan bushing itu apa sih, Kov? Semuanya akan terjawab ketika kita mendapatkan strike, karena bearing baru bekerja ketika mendapatkan beban. Otomatis ketika kita fight, pastilah terasa lebih ringan daripada menggunakan bushing. Sama halnya dengan menimba air dari sumur, dibutuhkan bantuan katrol supaya terasa lebih ringan. Namun jika kita menimba air dari sumur hanya menggunakan kedua tangan kita, itu perumpamannya mirip dengan menggunakan bushing. Jadi terjawab ya kenapa saya suka oprek-oprek bearing, supaya fightnya lebih santai, gearnya lebih terjaga, tidak cepat aus. Karena jika gear ini mendapatkan beban terus menerus, pastilah dia akan aus. Jadi dengan sendirinya bearing ini memelihara usia gear kita. Dan bicara soal material gear, tentunya banyak di antara kita termasuk saya pastilah mengejar harga yang ekonomis dengan material sekeras mungkin, contohnya stainless steel. Pernah ada kawan tanya sama saya, "Kov, ini reel harganya kok ekonomis? Sekitar 500-an tapi gearnya stainless steel." Ya semuanya sih teruji kalau dilebur ya. Seberapa banyak kandungan stainless steel di dalam gear tersebut? Kalau cuma diberi stainless steel beberapa persen pun, itu pun juga sudah bisa diklaim bahwa materialnya stainless steel. Hal tersebut terbukti ketika dua kawan saya sama-sama beli reel. Sama-sama reel ekonomis. Satu membeli Daiwa yang gearnya masih berbahan diral, satunya membeli stainless steel namun harganya ekonomis. Berjalannya waktu setelah 2 tahun, yang stainless steel sudah kalah duluan, sedangkan Daiwa yang diral belum aus padahal sama-sama dihajar di Galatama. Karena proses penempaan material-material di beberapa merek ternama itu pastinya melalui uji klinis yang mereka perhitungkan untuk membawa nama baik mereka. Oke itu ya, bunyi clicker udah saya perdengarkan dan bel amnya mendalnya masih sangat mantap. Cetok. Jadi nggak ada kendur-kendur. Masih kokoh reel ini walaupun sudah dipakai beberapa tahun. Tapi ya gitu ya, dennya banyak. Nah, ini sekarang kita tes putarannya dan saya akan tes one way-nya. Masih sangat smooth sekali, putarannya sangat enak sekali. Dan saya akan melakukan rem dadak seperti ini untuk mengetes one way-nya. Sangat kokoh sekali. Tidak ada berusut-berusut alias one way-nya sangat kokoh sekali. Oke, sekarang kita lihat sistem clickernya. Drag washernya sudah carbon tag-nya masih orinya, masih tebal. Nah ini karet seal untuk knob dragnya ya, sangat lebar sekali. Karena reel ini sudah di standar IPX5. Mampu menahan percikan air laut. Oh ya, di sini ada satu den lagi. Ini akibat kelalaian saya ya. Nah itu di dalam spoolnya itu. Itu terjadi karena ulat tang. Saat saya ingin nyereti tali PE ya untuk saya masukkan ke spool ini, tang saya merusut dan menggoser. Ya saking terbukanya saya ya. Kayak gini saya ulas semua. Seandainya mau saya tutupin ya saya kasih tali PE aja. Kan nggak kelihatan lukanya. Makanya saya bela-belain tali PE-nya saya keluarin. Namun tali PE-nya juga sudah usia sih, makanya nggak saya jual. Nah ini sistem clickernya pelatuk ya. Dia akan memelatuk di logam ini ya. Jadi sistem clickernya bukan plastik. Dan sistem clickernya juga bukan kait. Sudah pelatuk. Saya sih suka pelatuk ya. Mirip kayak rolet. Oke, saya perdengarkan kembali nih bunyi clickernya. Nah ini pelatuknya ya. Oke, saya pasang kembali ya. Jadi semuanya sudah saya bongkar. Den-dennya saya perlihatkan semua. Nggak ada yang saya tutup-tutupin.
Jika teman-teman calon pembelinya bisa berkompromi terhadap den-den ini dan lebih berfokus pada performa, reel ini mungkin jawabannya. Karena kondisinya masih sangat prima, drive gearnya masih sangat utuh, tidak ada aus, dan yang penting sudah di upgrade maksimal. Nah ini loh, kalau diputer ini knob Comexusnya masih muter. Ini yang saya suka. Agak mirip Sertet ini, kalau diputer gini knob handle-nya masih belum berhenti. Nah itu masih muter. Oke, sekarang kita timbang ya. Saya akan timbang dengan Comexus dan saya akan timbang dengan knob orinya. Dengan Comexus 317 gram. Sekarang kalau dengan handle orinya yang knobnya T-bar, kita akan timbang sama-sama. Beratnya ada di 306 gram. Kalau kita lihat di dosnya kan 303 gram. Namun saya melakukan upgrade bearing 5 piece sehingga menambah bobot 3 gram. Karena bearing lebih berat daripada bushing. Nah, bushing orinya seperti yang saya ceritakan di konten terakhir ya, itu masih di rumah mekanik saya. Mekanik saya kan sudah meninggal. Kurang 7 hari mekanik saya meninggal, saya melakukan upgrade reel ini. Saya bilang, saya titip dulu ya bushingnya. Taunya minggu depannya dia meninggal. Nah, di rumahnya itu kan banyak sekali ya baki-baki berisi reelnya orang-orang. Entah bushing saya ditaruh di mana, saya nggak tahu. Masa saya bertamu ke rumahnya minta izin istrinya untuk menggeledah ya, hanya untuk mencari bushing saya. Kan ya sungkan ya, malah merepotkan. Makanya ya sudahlah, saya ikhlaskan bushing saya entah di mana itu, pokoknya di rumahnya. Toh ya nggak mungkin saya pakai lagi bushingnya. Karena kan saya sudah pakai bearing, lebih enak daripada bushing. Oke, sampailah kita pada tahap terakhir, yaitu harga reel ini. Oke, di marketplace Penspin Fisher 6 seri 2500 ini sudah mulai jarang dijumpai ya. Yang banyak tersisa itu yang seri-seri besar. Bahkan saya amati di marketplace ada yang menjual seri 2500 ini hingga harga 2 juta ke atas. Dulu saya membeli reel ini senilai 1.800.000. Karena sudah saya upgrade bearing senilai 275 plus knob Comexus 380, maka saya akan lepas reel ini di angka 1.500.000 saja. Link pembelian saya cantumkan di kolom komen, yang minat silakan bertransaksi. Saya tutup, salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, bye bye Kof. Oke Kof, ini video packing Daiwa Luvias 4000 yang dibeli oleh Kak Medi dari kota Tangerang Selatan. Saya doakan reel ini segera amis, membawa rezeki strike melimpah. Makasih ya Bang Medi, sukses selalu dan sehat selalu sekeluarga. Malam-malam Bang Medi chat saya lagi tidur. Maaf ya Bang, saya baru bales chatnya subuh-subuh. Ternyata sudah di check out. Dan ketika matahari terbit langsung saya packing supaya jam 8 pagi masuk pengiriman JNE. Ini ya Bang, saya double terus bubble-babnya supaya aman hingga tempat tujuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Medi. Relnya sedang dalam perjalanan Surabaya ke Jawa Barat, biasanya pasti sampai 2 hari sih. Saya kirim Selasa, mestinya sudah sampai di hari Kamis. Oke, saya mohon izin tayang ya Bang, racingnya saya sensor. Oke Bang Medi, selamat menikmati Daiwa Luviasnya ketika sudah sampai. Baiklah Kof, saya tutup, salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof.